Halo, kali ini saya mau sharing perjalanan di Gunung Sumbing. Jadi buat kalian yang butuh referensi ataupun cuma mau sekedar nostalgia aja bisa tonton sampai habis ya. Oh iya, dan juga di masa pandemi ini pengelola bikin beberapa peraturan baru yang bisa kalian cek di rek.simponisumbing.id. Jam setengah 10. Nah, ini beberapa kilometer menjelang sampai ke base camp ada warga yang sedang hajatan dan saya bingung ini antara harus nyari jalan lain atau terabas aja gitu. Secara kan udah jam 12 lebih ya. Ini posisi saya lagi sendiri dan ya udah akhirnya saya parkir aja di sini terus jalan kaki ke arah mereka minta izin apa boleh nggak ini saya lewat di tengah-tengah tenda gitu dan alhamdulillah dibolehin. Ini jam 1 lebih saya sampai di base camp Kali Angkrik. Kondisi base camp udah sepi, para pendaki yang datang itu udah tidur semua. Hanya beberapa petugas saja yang masih jaga base camp dan sebelum masuk saya disemprot dulu sama disinfektan ya. Nah, terus sekarang udah jam 8, ini udah siap-siap semua mau berangkat. Teman saya yang satu lagi ngapain nyari apa nggak tahu. Saya sama dia ini lagi ngisi simaksi. Yang menariknya di base camp Kali Angkrik itu di base camp ada beberapa kucing yang lucu-lucu, bersih. Ya gemesin lah pokoknya. Saya mendaki bareng dengan dua orang teman saya ini. Mereka berdua berangkat dari Banyumas, sedangkan saya berangkat dari Surakarta. Puncak. Mereka berdua. Tepat jam setengah 10 pagi kita berangkat dan sempetin selfie di gapuranya. Puncak Sumbing udah kelihatan jelas, sama kayak waktu daki Semeru itu juga udah kelihatan jelas banget sih. Sedangkan kalau Merbabu sama Lawu itu puncaknya nggak kelihatan karena mungkin ketutupan bukit-bukit ya. Ada layanan ojek. Jadi pendaki boncengnya di depan, terus tasnya dibawa sama si drivernya, mas ojeknya. Jadi sampai pemberhentian ojek di atas itu butuh waktu sekitar 10 atau 15 menit. Sedangkan kalau jalan kaki itu butuh waktu sekitar sejam. Biayanya kalau naik ojek saya baca-baca katanya ada yang 15 sampai 20 ribu gitu. Di sini kita dibarengi juga sama pendaki lain yang baru naik dan juga warga yang mau ke ladang. 30 menit sampai 1 jam perjalanan awal kerasa capek banget, gak manusiawi karena badan belum nyetel ya. Dan buat ngomong itu susah banget. Jadi suara yang asli di vlog ini tuh ngep-ngepan banget deh. Ini view mirip Patak Banteng yang di Gunung Prau. Nah, ini kalau kalian lihat nih di sini ada kayak semacam tanah datar yang enggak terlalu lebar. Nah, itu adalah semakin gokil. Semakin gokil. Pemberhentian ojek yang tadi saya bilang. Dari situ sampai ke atas bentuknya undak-undakannya gini dan motor nggak bisa lewat. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 ini kita menghadap ke utara dan kalau kita putar ke kanan atau kita menghadap ke timur akan kelihatan di sebelah kiri Merbabu dan kanan Merapi. Masuk ke pos 1 dan kita mulai meninggalkan perkebunan warga dan trek selanjutnya melewati vegetasi pepohonan, kayu-kayu besar. Oke guys, kita akan melanjutkan perjalanan ke pos 2. Ini tadi pos 1. Nanti perjalanan ke pos 2 dari pos 1. Treknya masih sama, cuma nanti kita sudah mulai masuki vegetasi. Sebentar lagi nih. Bisa kita lihat sendiri. Ini perjalanan trek dari pos 1 ke 2. Terlihat lebih menanjak dibandingkan dari base camp ke pos 1. Kira-kira gini. Nah, jauh lebih nyiksa sih. Bener-bener kita nggak dikasih napas. Tapi katanya pos 2 ke 3 andai
Setelah kurang lebih 90 menit kita jalan dari pos 1, akhirnya kita sampai di pos 2. Dan bener, trek dari pos 1 ke pos 2 ini kayaknya paling nanjak di antara yang lainnya. Tapi ini baru perkiraan. Kita akan coba buktikan di pos-pos selanjutnya. Kayaknya rombongan sing nggak baduter kayak mek. Nah, Kayaknya porter ya. porter kayaknya. Iya, Sing gondrong ah. makanya gipiak banget ya. Pelakunya banter banget. Kayak bakul doang. Apa? Teman saya yang ganteng-ganteng hobinya petang ke bakul cuangki. Bakul cuangnya kan yang gotong kayak kan banter pas pelakunya kan. Ora tapi Ora pagi. sama bisa didorong. Gerobakan. Teman-teman saya yang cakep yang suka tukang cuangki. Ini waktu saya nyoba pakai carrier punya teman saya yang merek Eiger, jadi dia itu sebenarnya udah punya, tapi hamin satu pendakian dia beli lagi gitu. Terlalu niat emang. Dan kalau dibandingin punya saya yang VUD, nggak tahu lah ya cara spellingnya gimana. Eiger lebih enak sih. Distribusi bebannya lebih merata gitu. Mungkin emang karena kayak teknologi terbaru ya, sedangkan yang tas carry saya itu yang VUD itu keluaran 2014-an, mungkin udah lama banget. Saya dapat dari kenalan di Carousel, dia bilang beli di Singapura waktu dia kerja di sana gitu, dan karena dia dapat carrier baru mereknya apa ya, Osprey kalau nggak salah, jadi si VUD ini dijual di Carousel dan dapat sama saya. Oh iya, teman saya ini dapat Eigernya harga 2,5 juta. Ini sungai, tapi udah musim kering. Ada sedikit genangan air. Dan ada alirannya sih, tapi kecil. Ini jembatan kecil. Trek dari pos 2 ke pos 3 ini bener-bener landai, bahkan hampir rata. Jadi kayak nggak ada tanjakan sama sekali, dan di sini vegetasinya udah kecil-kecil gini, jadi terasa lebih terang ya. Ini ilalang atau apalah semacamnya ini, dan pakai celana panjang itu sangat bermanfaat di sini karena melindungi kaki kita dari gesrekan tanaman-tanaman kecil. Dan ini sampai di sungai kedua, sama-sama kering, tapi yang ini lebih lebar. Sungai pertama sih. Lah mau loh sing ono Vloggernya repot. apa? Jembatan. Ono jembatannya cilik. Oh iya, tinggal gitu. Hah? Sangar ya? Sangat mati ya. Mau stok bahas ya? Beli 1 hari sebelum pendakian Bener-bener di Gupak. 2,5 juta. Apa? Aku orang gupak loh bro. Mau kah itu? Siapa? Bocil-bocil ganggu tuh. Lu gitu. Cilik ganggu. Entah ini kering emang karena Kenapa? musim kemarau atau karena Beli besok Indonesia lah, Gung ngomongnya lah, Gung. sejak lama. Kan ki pendakiannya khusus Jateng dan DIY, Bro. Lah mau neng Jakarta kok. Iki nang ngono katanya. Kita ketemu di sungai ketiga, dan ini juga sama-sama kering. Babak-babak munggah gunung starter pack. HP Samsung S8, topi rimba, dan jangan lupa izin Tepek dari dan istri trekking tercinta. pool. Soalnya perizinan ke istri yo agak susah ya, kayak udah nikah ya. Jadi ini adalah sungai keempat dan alirannya sama-sama kering. Sungai bukan ya? Kayaknya sih ya. Dan ini kayaknya udah kelihatan kering lama deh, kalau memang beneran sungai ya. Jadi bukan karena kemarau, tapi kelihatannya emang udah nggak ada mata airnya lagi. Banyak bonus. Maklum lah ya, bapak-bapak Auto kita naik. starter pack mendaki Beda lah. gunung.
Jangan lupa Wis. kaos hiker campur sama kumis tipis dan juga Iya. kacamata hitam, model-model kayak polisi-polisi di Dono Kasino Indro. Nggak tahu itu puncak bukan sih, tapi kayaknya bukan. Di balik itu mungkin ya. Ini sungai kelima yang kering juga. Dan kayaknya saya harus nggak ngerekam deh, soalnya agak bahaya juga kalau sambil ngerekam. Jadi kita off dulu. Dan ini sungai ke-6. Sungai ke-7 yang sama-sama juga kering. Sampailah kita di pos 3. Di pos 3 ini cukup banyak sih yang bikin tenda. Ada sekitar belasan. Ini pos 3 tandanya. Jarak dari pos 2 ke pos 3 sekitar 1 jam. Kayaknya kita di sini bakal makan atau apalah, intinya break yang agak lama gitu. View dari pos 3. Break. Piro sih regane? 10.000. 10.000. Nasi goreng telur tapi Sudah dulu aja. ada rasa-rasa udangnya. Mari Mas. Semangat. Nggak tahu udang atau ebi ya. Ya, kayak rasa urangnya. Enggak roh aku tak. Pasal di situ apa tuh di sini? Dhuwur sing pertama. Foto dulu lah. Foto Udah di disit lah. Foto di situ. Setelah mataharinya Kon meledo. vibe apik. Bismillahirrahmanirrahim. Foto dulu. Sesaat setelah berangkat dari pos 3 ini ada tebing yang kalau di kamera kelihatan biasa aja, tapi kalau dilewatin agak nakutin sih. Akhirnya transit kita untuk malam hari ini sampai. Dan yang satu lagi tuh lagi nyari space buat diriin tenda. Ini kita jam 5 sampai di pos 4. Dan usut punya usut ternyata tanda atau apa nih, pelang buat pos 4 entah kebakaran atau dibakar. Dan tempat kita ngecamp ada di sini. Ada bilang pus dong bakar. Cukup Ada itu luas dan cukup aman dari terpaan angin karena di sebelah sini ada penghalang. Nggak tahu halanginnya dari sini. Ini jam 6 kita mulai summit dari pos 4. Dari pos 4 ini kelihatan beberapa gunung. Ada gunung yang paling kanan, ini Merapi, terus ini yang kecil nih Lawu nih, Lawu, ini Merbabu, ini dua antara Andong sama Telomoyo, terus yang ini Ungaran kalau nggak salah ya. Walaupun baru jam 6 tapi ini udah kerasa hangat dan bikin kita makin semangat buat summit. Mungkin karena kita ngambil jalur Kaliangkrik jadi jam segini udah panas banget. Sekarang udah masuk ke jam 7. Dari mana? Matahari kian meninggi serta darahmu udah mulai memanas di segala alirannya. Maka dari situ saya ngelepas jaket ini, kaosan aja. Puncak itu. Woi. Ayo. Iya Pak. Oh iya. Nggak kayak kemarin yang pos 1 sampai 2 ataupun 3 sampai 4 di trek ke puncak ini, walaupun sama-sama menanjak tapi terasa lebih enjoy. Fotonya bebek. Mendingnya ngambil tukar HP baik, di fotonya nggak langsung.
Ah, mengaling-alingi digit lah. Digit, Bro. Wait ya. Umuran iki. Mantap, ganteng banget. Kayak lah kayak keran jarum. Ganteng banget serius. Lagi merapi. Kayak ngisur kayak lahar kayak teman-teman. Kita kayak golongan Aja kesuwen lah. gorila. Ya wis jalan. Mantap. Jalan Rim. Wis itu lele. Wah, Listiani Love Lasno. Tidak terakhir. Listiani. Lis itu daftar. Tia itu Cynthia. Nih itu nih. Kalau di apa namanya? Di Korea. Nih itu artinya yes ya. Ini Lis Tiani adalah Cynthia yang foto mek. mengiyakan daftar-daftar terpanjang dalam sejarah cintanya bersama Lasno. Foto mek. Never ending Di Lasno. Instagram bae. Jujur kedua foto ini cakep banget sih, terutama yang pertama yang gak ada sayanya. Untuk mencapainya perlu bantuan tali webbing. Ya kok drama di situ. Ini kita udah di puncak dari Sumbing, puncak namanya Puncak Sejati. Dan dari sini kelihatan kalau kita arahkan ke timur, ke barat maksud saya, itu ada Gunung Sindoro yang puncaknya sangat datar. Terus sebelah kanan agak ke belakang itu kayaknya Gunung Prau. Gunung Selamat nggak kelihatan ya, mungkin di balik Sindoro. Saya baru sadar dan baru paham kenapa dari tadi dari pos 4 ke puncak saya berkali-kali mengatakan perjalanannya lebih enjoy, padahal juga sama-sama nanjak. Alasannya bukan karena apa, ternyata karena kita nggak bawa carrier. No bro, karena kita udah pernah ke Semeru bro, Mahameru lebih jam dari ini bro. Iya sih. Ini cuma ya nggak ada seperempat lah ke Mahameru. Dan ini nih yang pakai kaos hitam sudah mulai bosan dengan jokes Semeru kita. Di kawah terlihat ada beberapa pendaki. Ini kalau kelihatan. Esok-esok itu kan puncak apa bos? Puncak. Ada juga asap dari kawah atau dari belerang itu ya. Buat dibawa sekalian buat teman-temannya. Itu masih kok mas. Ini ada Mbak yang berbaik hati. Nah, Makasih ya mbak. apa ya? Semoga rezekinya tambah akeh mbak. Amin. Ini kita dapat apa ya? Anggur. Dari kedai kopi. Kalau mau. Nah ini sedikit foto-foto dari kita. Dan setelah ini kita langsung turun ke tenda kita di pos 4. Cuma kita sedikit nyempetin nengok jalur ke kawah yang bentuknya susunan batu gini. Nah, turun ya ke pos 4 dulu, terus masak-masak, beres-beres, making tenda juga. Terus kita turun. Sekarang jam 8 ke 8. Belakang saya ini jalan menuju kawah. Nah ini kalau jalan di sini tuh ke puncaknya, itu kan ada semacam kayak merah-merah itu bendera. Mau pakai gaya lah. Cik, Ro, lu, Backlight kak? baik dong. Ya gini be, dur.
1, 2, 3. Mari kita turun. Bisa nang koper nyeret-nyeret waktu ki. Koper-koperin 2 kilo karo. Ya. Ning kene sing di vandal apa di ukir lho. Oh iya. Ini mesti Banget sumpah. 1982. Hebat ini. Udah tahun. Zaman-zamannya aturan vandal urung muncul apa ya? Zamannya pilok ambil tipek kurang ngene. Kalau ya itu urip lah ya. Ya sih nang Semeru kayak kan dilenggone Soge enggak ora? Apa nama kami? Anak, Anak udah makam sih kayak Makasih. plang ya gue, iya. Ya Mas. Semangat. Siapa? Lagi. Masih 15 menit lah Muter mungkin. bukit ini terus naik tali udah puncak. Deskripsimu kayak angel bang. Ada talinya. Ngomong ini. Kayak apa tuh? Sleman. PSS Sleman. Tilaidai. Ayo Cak. Alhamdulillah kita dari puncak ini sekarang bisa turun. Kita akan menuju camp. Dah. Semangat. Setelah setengah jam Kakek. perjalanan turun dari puncak, sampailah kita di pos 4. Ya tendanya sih warna hijau ya Gung ya? Yoman. Ujarku sih ngoren Foto dari pos 4 dengan background puncak. Apakah sudah muncul buih-buih bertanda kehidupan? Jadi tidak akan pernah matang sebuah beras sebelum dia mengeluarkan buih-buihnya. Ini tadi sengaja ya nggak dikasih nggak dicuci, jadi langsung kita kasih air terus direbus. Karena Sini ibu kucuk. apa? Iki apa jenenge? Tapeni lho. Oh iya. Karena dengan ditapeni itu akan membuat Kotoran hilang. kotoran hilang, Batu. tapi vitamin B-nya tetap. Beda kalau dicuci. Sebagian vitamin B dan zat-zat lain yang bagus untuk tubuh itu akan ikut hanyut. Makanya kalau orang Jawa itu suka makan tajin, minum tajin, nah itu karena ininya kental, ditapeni. Kalau dicuci itu kekentalannya berkurang, jadi tajinnya kualitasnya kurang baik. Dan tips juga kalau masak nasi dipakai seadanya gini, misalkan di gunung atau di mana, itu lebih baik kebanyakan air daripada kesedikitan air. Dengan kata lain, lebih baik nasinya terlalu lembek daripada terlalu kering, karena ngunyahnya akan susah. Ternyata aman ya. Atma dan ngapa lagi pecah loro lah. Nggih, cak bagus nggih niki kula badhe. Please lah, kita tim lah, educate yourself, please lah. PRP ini masaknya. Please lah, Money- tidak semuanya tentang uang. Money tidak bisa membeli semuanya. Money Iya. can buy anything. Ya kuncinya itulah, please educate yourself lah. But- Nyong bae masak, but- kan aku bantu-bantu motongan ah. Motong apa? Jare-jare Jadi kere, bakso, nugget. Dipotong apa, Cah? Hah? Piring mundi kene juga motong di pesone ngene. ya kan masak emang dan matangnya rata ya dipotong setengah. peso, piring, aja gunting. Seperti sini kok. Tuh kan kok dijaluk kok wengi-wengi kae bar motong rumput ini. Gue manut nyong gue. Yo iya bener. Intinya educate yourself ya. Educate yourself. Lupa weh. Terlalu sibuk educate yourself Sampai lupa mengikuti Sampai- orang lain ya. sampai lupa kewajiban utama ini. Ngaduk-ngaduk biar nggak bergerak. Ini HP-mu laguan, Gung. Oli apa, Pak? Roli orang ngomong loh. Baca loro kayak komunikasinya harus di Intensifkan apa? harus di mediatori. Ya tolong ya jat naflo. Nya penjat takson iki. Seneng abang-abang. Ndi? Oke, ijo diangkat. Ini begini. Baju buta tetap menjuru tenda. Jadi ini adalah bakso mentah dan tempe
yang direndam dengan air masako. Ini sepertinya masak pakai Blue Band itu matangnya lama. Pakai minyak goreng wae lah. Itu kurang disiat feta. Ngon kae. Sing miki-miki mudun. Oh pasar Kaliangkrik. Kaliangkrik ya. Mudun. Kita tadi menghabiskan sekitar berapa ratus ribu ya di pasar Kaliangkrik. Yoman atau banget melakukannya kok. Untuk Motornya ora kuat kok. belanja. Menopang, mendukung perekonomian masyarakat setempat serta UMKM. Wih. Tapi gimana in Tangerang ya? Ya nggak apa-apa. Namanya juga reseller, distributor. Sama asosiasi bantuan. Mantap. Memang kan sudah matang keprok ya. Joko matengan lah ya, Joko gosongan lah, putih-putih wae. Subhanallah. Rasa baksonya lebih original. Nakatnya bukan angka ya, karena kita nggak mau sarapan pakai angka. Terus Ini kari apa tak getek aku sih njabali. lu mangan siji mau. Ora mungkin. Tara. Ndi mau tempene? Zaza sini Zaza. Tempene ndi mau? Skip. Ini kita langsung turun aja dari pos 4 ke 3. Perjalanan turun sekarang tadi turun jam 12, ini jam setengah 2 sampai di pos 2 dan kondisi sepi. Beda sama kemarin. Ada beberapa tenda di sini, di sana. Dan ini kosong. Jam setengah 4 kita sampai di base camp. Leset 30 menit dari perkiraan karena emang tadi jalannya santai dan di pos 1 juga istirahat lama. Masuk ke base camp dan itu artinya kita ketemu lagi sama kucing-kucing yang lucu ini. Ada banyak sebenarnya, cuma waktu itu yang muncul cuma satu ini doang. Ini udah jam setengah 5 di base camp dan udah mandi, udah siap-siap, yang lain tinggal packing sama serahin sampah ke pihak pengelola base camp. Habis itu tinggal balik. Ini masih nunggu yang lain, ada yang sholat sama juga ada yang masih mandi gitu. Jadi mungkin sampai sini aja cerita perjalanan Semeru Sumbing pada kesempatan ini.